motif orang yang ada di dalam filantropi itu tentu ini juga jadi pertanyaan besar buat saya. Orang kan kok bisa begini, kok bisa begitu gitu kan. Donasi sekian, kenapa lu ambil sekian? Nah itu kan jadi timbul permasalahan. Yang jadi persoalan adalah Nah ini nih. Nah, ini persoalan. Di bold ini harus di bold ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah jaga kita semua dari lisan yang terpeleset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai banget nih Kang. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini Bapak Ibu semua yang Allah muliakan, saya lagi bersama orang hebat di sini. Saya nggak tahu latar belakangnya apa. Yang penting kita coba ajak ngobrol. Ini temanya adalah tema tentang sosial nih Kang. Kang Dewa. Siap. Setuju nggak Kang? Saya langsung Kang Dewa dulu ya. Kalau gue ngikutin lu, gue mah tenang aja. Gue mah pokoknya komen aja gitu. Kang, saya sebetulnya gini Kang, pengen menceritakan tentang saya secara pribadi Kang. Punya pengalaman nih. Saya punya pengalaman nih Kang. Jadi boleh ya, saya punya pengalaman, boleh saya ceritain. Pengalaman guru terbaik ya? Pengalaman guru terbaik, walaupun dia agak pening juga ya. Jadi saya itu bisnis Kang dulu. Kang Dewa, saya bisnis. Punya usaha lah sama istri. Yang akhirnya tanda kutip, saya punya masalah dari usaha saya Kang. Nah, meninggalkan hutang, meninggalkan stres cukup tinggi mungkin karena saya belum bisa keluar dari manajemen masalah itu waktu itu. Nah, saya berpikir Kang, jiwa saya adalah jiwa sosial Kang. Oke, dari mana taunya tuh? Dari keseharian saya yang seneng bersosial dengan orang lain, mudah memberi produk itu ke orang lain gitu ya. Jadi kalau lebih baik saya kasih daripada harus bayar gitu Kang. Nah, ini jadi pengalaman sosial saya. Sosial banget. Terus istri saya juga ngeliat, ini orang nggak pernah ada di rumah, senengnya keluar rumah, ketemu orang. Mungkin gitulah. Sampai ada talent mapping juga, saya juga ikutan Kang. Salah satu poinnya adalah saya dunia sosial. Nah, maka di situ saya ketemu atau masuk ke dalam komunitas-komunitas sosial Kang. Karena pengen tahu dong, wah ini kayaknya saya kalau untuk berbisnis menyerah lah bahasanya gitu. Saya udah nyerah. Saya masuk sosial. Nah, di situ Kang saya menemukan cara pikir saya yang saya bisa membayar hutang, menghidupi keluarga, menghidupi anak istri dari sosial itu Kang. Bentar, sosial kan harusnya fokus nyalurin. Harusnya ada kepikiran lunas hutang dari sosial. Nah, karena waktu itu mungkin saya sebagai seorang pengelola Kang. Atau pengelola, atau saya punya kayak misalnya kalau sekarang filantropi lah bahasanya ya. Nah, saya misalnya menggarap sebuah pergerakan filantropi yang nanti hasil pengelolaannya bisa saya gunakan untuk aktivitas saya atau bayar hutang saya. Nah, sekarang masuk ke sini nih Kang nih. Bisa gitu ya mikirnya. Nah, makanya saya diskusi di sini. Aman. Ini ternyata teman-teman saya umum hari ini banyak yang tanda kutip berpikirnya adalah gue kayaknya udah nggak di dunia bisnis. Semudah itu ya, gue nggak tahu ya Kang ya. Nah, sekarang saya mau tanya, Kang Dewa ini kan pebisnis murni Kang ya. Nah, coba Kang Dewa pernah nggak kepikiran kayak yang tadi saya pikirin? Aneh sih menurut gue. Enggak gini, dalam bisnis, ini kan dalam ngomongin bisnis dulu ya. Bisnis itu kalau misalkan kita nggak ada duit, itu kemungkinan besar solusinya tuh ada 4. Ya kalau gue di neraca keuangan ya. Pertama adalah dia jual produk, artinya aktivitasnya selling, jualan. Jualan, gue punya duit, ya jualan. Satu, selling. Kedua, aktivitasnya adalah jual aset, tetap selling, cuman yang jual equipment aset. Jadi itu kan, kalau bahasa di keuangan itu berarti investment cash flow. Yang pertama operating cash flow, itu ngomongin bisnis dulu ya. Yang ketiga adalah utang, debt. Berarti, gue punya duit, ngutang gitu. Ini terlepas riba enggaknya ya, punya utang gitu kan. Yang keempat adalah funding, investment. Gitu ya. Gue belum kepikiran fundraising. Jadi dalam kalau di bisnis ya, ngomongin bisnis ya. Iya, sama-sama fun. Tapi investor. Jadi selama lu hidup bisnis gitu ya, lu belum pernah kepikiran untuk memulai pencarian dana itu dari filantropi sosial. Kalau goalnya adalah goal personal. Beda kalau goalnya goal filantropi ya wajar, aktivitinya salah satunya adalah fundraising, wajar. Tidak jadi masalah gitu. Cuman goalnya tadi muncul dari isu lu kan isinya adalah gue punya utang. Gue kayaknya lunas nih gara-gara ngurusin itu kayaknya rada aneh gitu. Beda kalau misalkan spiritnya adalah spirit gue pengen manfaat buat banyak orang. Gitu kan? Gue pengen bisa menghidupi banyak santri gitu kan, banyak pesantren. Kita nih membuka peluang banyak orang agar orang-orang ikut katakanlah berdonasi, bersedekah, dan tugas kita adalah nyalurin ke mereka. Tapi ada nyalurin ke sini bukan. Tapi di situ ada pengelolanya Kang. Nah, itu makanya nanti kan ada ngomongin soal pengelolaan kan ada kebijakan-kebijakan tuh kan, berapa persen. Nah, itu kan poinnya di situ. Dan kembali ke niat awal. Balik lagi ke niat awal. Kalau saya intensinya apa? Oke lah, misalnya saya niat awalnya bukan untuk menghidupi anak istri.
Saya niat awalnya untuk tadi saya udahlah masuk ke dunia sosial pengen lillahi ta'ala, kan gak ada yang tahu ya Kang ya. Niat awal kan itu tipis. Nah, nanti dia cerita. Nah, ini saya belum kenalin siapa ini yang di tengah. Saya kenalin Kang Dewa aja dulu. Nanti teman-teman cari nih siapa. Tapi kita hadirkan di sini kan untuk diskusi. Nah, mungkin ini teman-teman juga mungkin merasakan relate sama saya. Saya nggak pernah punya kepikiran ngambil atau mencari uang buat memenuhi anak istri dari sosial itu. Awalnya kan nggak gitu. Tapi saya senang sosial. Terus akhirnya saya coba masuk ke ranah komunitas-komunitas sosial yang di dalamnya juga kajian-kajian tentang keagamaan, Kang. Betul. Tentang kebaikan bagaimana menyalurkan, jadi jembatan dan sejenisnya, Kang. Nah, tapi di satu sisi kan saya full time di situ. Nah, masa iya saya nggak dapat apa-apa atau relawan maisahnya nah mungkin itu dari pengelola cuman akhirnya nih berangkat dari situ kalau ini dapat segini gitu ya. Nah, dapatnya segini tuh itu loh ya. Itu pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya adalah itu lu fixed cost atau variable cost atau presentasi? Waktu saya masuk beberapa ada yang fixed cost, beberapa ada yang bisa dari perkumpulan dana sekian, presentasinya sekian. Gini deh. Kan kalau pebisnis itu, gue misalkan misalkan gue pengen dapat 100 juta nih. 100 juta katakanlah income, penghasilan. Artinya gue harus cari itu dulu berapa net profit margin perusahaan, berapa revenue-nya. Revenue-nya berapa, NPM berapa persen, baru jadi income. Itu pun kan nanti ada kesepakatan return earning, ada dibagi dengan partner kan. Misalkan omset se-M nih. Katakanlah net profit margin 20%, berarti berapa? NPM 200 juta. Katakanlah saham gua 50%, 60%. 6 kali 2 120. Berarti ke gua 120 juta tanpa return earning. Berarti gini mikirnya, gua gimana cara dapetin 100 juta per bulan ya? Income revenue 1 miliar. Itu boleh tuh di perusahaan wajar dong kayak begitu. Nah, cuman gua belum kebayang ketika di filantropi. Belum kebayang. Nah, dia udah iya. Nah, dari obrolan tadi, Bang. Nah, pernah nggak punya pengalaman begitu yang akhirnya kita dapat prosentase, Bang? Tapi dari pengelola, Bang. Beda kalau ujroh ya, kalau fix. Ujroh fix gaji. Ijaroh gitu. Menurut. Nah, cuman nggak tahu menurut Bang. Ini relate banyak juga kejadian di lapangan, Bang. Baik, jadi sebelumnya mungkin kula nuwun dulu sama semuanya ya, yang mungkin mengenal wajah saya. Mungkin kita pernah satu tim bareng, pernah duduk di hotel bareng-bareng, mungkin ngobrol ngalor ngidul dengan saya, mungkin ya. Tapi sedikit banyak mungkin saya sudah lama Kang. Jadi sejak tahun 2013 akhir sampai tahun 2022 awal berkecimpung di dunia filantropi. Kenapa? Yang pertama secara prinsip kalau saya memang profesi Kang. Jadi basic pendidikan saya di Kesos dan Kesosnya praktek sekali sehingga buat saya nggak mungkin saya berkiprah di dunia lain. Dunia lain ya? Dunia itu kayak goib. Iya, goib dong. Maksudnya di tempat-tempat lain lah saya harus berkiprah di dunia kesejahteraan sosial gitu. Sementara realita kalau kita bicara kesejahteraan sosial, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara umum, kita bicara makro gitu ya, itu terlalu luas. Dan pemainnya juga dimulai dari internasional ya, kita tahu lah ya, PBB punya UNICEF dan sebagainya. Loh, kok sebut nama ya? Gak apa-apa ya? Gak, maksudnya kita bicara soal contoh bicara soal orang-orang yang berkecimpung di dunia Kesos itu, baik itu personal maupun lembaga. Itu terlalu luas sehingga saya lihat cari yang aman. Paling tidak circle-nya itu satu visi, satu misi. Maka saya mengerucutlah ke gerakan-gerakan filantropi, ya, gerakan-gerakan filantropi. Itu sejak 2013 persis sampai 2022 saya tidak pernah keluar dari dunia filantropi. Full time. Full time. Jadi kalau tadi Kang Asad karena bisnis bangkrut dan sebagainya. Kalau saya enggak, maaf ya. Enggak, saya memang dari awal secara prinsip tuntutan profesi saya ya memang di situ gitu. Saya harus berkecimpung di situ. 2013 saya aktif di di filantropi berbasis korporat, terus kemudian filantropi nasional gitu kan. Sampai terakhir kemudian saya juga berusaha membuat filantropi sendiri pada saat itu kurang lebih selama 2013 sampai 2022. Jadi hampir 10 tahunan ya. Ya. Nah, itu maisahnya dari mana? Lu masuk aja. Bagus sih, duitnya dari mana gitu? Dari Allah. Nggak kepikiran ke situ ya, karena prinsip profesi itu namanya prinsip profesi itu kan kita seperti kalau dalam bisnis itu self employee gitu ya. Kita itu
tetap dipekerjakan, maka orang bekerja itu ya sudah selayaknya dapat gaji. Ya sebatas itu saja. Memang sejak 2013 sampai 2022, kemudian saya membuat filantropi sendiri. Nah barulah situ kemudian saya paham gitu. Oh ternyata orang kaya saya itu sendirian gitu. Saya tuh selama panjang. Orang kaya saya sendirian tuh gimana maksudnya? Ya jadi yang berpikir bahwa mengambil porsi secukupnya gitu ya dalam konteks memenuhi kebutuhan hidup itu, karena prinsipnya kita bicara profesi itu ternyata cuma kepala saya doang yang punya pemikiran itu. Yang lainnya ya minimalnya seperti Kang Asad tadi. Minimal, itu minimal. Utang lunas gitu maksudnya, bayar utang. Minimalnya Punya mobil gitu maksudnya. ada peluang di sana, terus kemudian ini kelihatan juga ada ya terlepas dari bahwa aktivitas filantropi itu tidak ada yang buruk secara prinsip ya. Saya menyaksikan sendiri aslinya gitu. Cuma kalau kita bicara motif kan berarti kan tadi motif orang yang ada di dalam filantropi itu tentu ini juga jadi pertanyaan besar buat saya. Kenapa ternyata saya tuh nggak nemu yang sefrekuensi pada akhirnya. Meskipun di awal-awal mungkin terakhir misalnya ya, saya bikin filantropi bersama dengan beberapa rekan saya gitu kan. Ya awalnya kita punya prinsip yang sama, tapi kemudian itu berubah seiring berjalannya waktu. Itu hak pakai Kang. Nah itu makanya. Itu hak pakai Kang. Jadi akhirnya pada akhirnya banyak orang yang tidak waro gitu, tidak berhati-hati dalam hal itu. Jadi tipis banget ya Kang ya. Nah makanya tadi kalau dibilang di awal niat begitu ya sebenarnya nggak ada salahnya, karena hidup di dunia filantropi itu bukan sesuatu yang buruk, enggak kalau menurut saya. Karena wajar aja ketika misalnya kita sudah full time di sana terus kita digaji itu nggak ada masalah sebetulnya. Yang jadi persoalan adalah ini nih. Nah, ini persoalan. Dibolt ini, harus dibolt ini. Persoalan. Apa? Ya kata orangnya apa? Coba, kita pengen belajar kan. Yang jadi persoalannya kalau kemudian ya filantropi itu berubah menjadi komoditas gitu ya. Nah, dulu Kang, komoditas apa Kang? Nah, itu mungkin komoditas apa Kang? Gue nggak ngerti Kang, tolong dikasih arti Kang. Nggak, kalau di bisnis itu komoditas tuh kayak apa, dagangan jual beli sudah biasa. Oke. Ya kan kayak kita jualan apa, misalkan jualan daging, telur, terigu, beras, Oh, itu komoditas. Oke, komoditas. kalau bahasa orang lapangan tuh diobjekin lah. Nah, Nah, di filantropi Proyekin. ternyata ada yang begitu. Ya gimana kalau saya bilang mungkin kalau di level grassroots ya. Jadi teman-teman juga yang nonton kan, saya ini 2013 tuh nggak ujug-ujug ada di posisi tertentu, nggak betul. Saya dari grassroots kita turun ke lapangan gitu, kemudian sampai ada di posisi-posisi yang cukup strategis di level manajemen gitu. Ya kontan saya menyaksikan secara penuh gitu ya, dimulai dari di lapangan seperti apa sampai di level manajemen gitu. Makanya kalau kita bahas grassroots mungkin pada menolak. Iya. Kok gini banget sih? Masa sih begitu, Mas? Nah, oke, kalau saya coba berempati menempatkan posisi seperti teman-teman saat ini sedang berjuang menghidupi anak-anak yatim, itu kalian bukan objek dari pembicaraan kita. Betul. Benar sih, benar. Jadi jangan salah. Iya. Selain kemudian juga untuk semua yang aktif di dunia filantropi. Apalagi statusnya Kang Dewa ya. Itu jangan semua itu jadi kebakaran Kang. Kebakaran juga. Lu bikin statusnya apaan sih kemarin? Gua biasa aja perasaan. Jangankan begitu gitu ya, berkaitan dengan tanggung jawab secara secara struktural saja, sebetulnya memenuhi kebutuhan masyarakat, memenuhi kebutuhan rakyat itu ya bukan tanggung jawab filantropi. Tahan dulu. Bakal jauh itu. Tahan dulu, gua harus rem Bang, Kang, ini kan KBBI, kita kan hidup di Indonesia kan harus paham ya Kang ya. Nah, makna filantropi ini Kang, saya baca di KBBI adalah tindakan kedermawanan yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya Kang. Iya, tuh. Artinya dan kedermawanan. Dan di Indonesia ini secara fakta ya, itu manusianya adalah manusia-manusia orang yang baik Kang. Iya betul. Nah, maka teman-teman ini kan sebetulnya niatnya baik. Pasti. Kang Dewa baik. Pasti. Akang baik. Saya juga pasti ada kebaikannya dong. Kalau bermasalah, ada kebaikannya. Nah, kebaikan-kebaikan ini pengen dikumpulin nih Kang sama teman-teman. Ya. Jadi lembaga. Betul. Nah, maka dia kan harus fokus Kang. Seperti Kang Dewa hari ini bisnis, kan nggak mungkin Kang Dewa bisnis nggak fokus. Pasti harus fokus dong. Nah, si fokusnya ini Kang, apakah bisa nanti jadi, gue jadi hidup gue dari situ Kang, semua. Itu loh yang jadi problem tadi kan. Karena kembali lagi. Secara normatif ya. Nah, secara normatif itu sesuai norma nggak sih kayak gitu kan? Nah, yang diangkat misalnya Kang, saya cerita nih,
saya dulu juga akhirnya mengangkat Kang. Misalnya anak yatim kita taruh rumah, taruh tempat. Nah, kita kan harus dikontenin karena program kan. Nah, kita harus naikin program untuk datangkan donasi kan. Nah, dari donasi itu kita dapat persentasenya. Nah, saya nggak tahu nih persentasenya seperti apa kan ya, ahli-ahli nih yang bisa bahas tentang persentase. Nah, di situ itunya sih Kang. Nah, coba gimana? Kang Dewa dan Akang coba. Dan itu mungkin ya pada akhirnya membuat rusuh gitu ya. Karena kan selama ini mungkin para donatur juga nggak ngeh bahwa dalam manajemen itu pertama manajemen pengelolaan program-program filantropi itu ya tentu ada cost dong, ada sesuatu yang dibutuhkan oleh tim. Itu pasti digunakan oleh tim. Itu kan udah sesuatu yang pasti. Tapi itu tidak kemudian dipublish secara vulgar. Kenapa ya? Karena memang itu akan menimbulkan pertanyaan nantinya. Orang kan kok bisa begini, kok bisa begitu gitu kan. Misalnya gua kan donasi sekian. Kenapa lu ambil sekian? Nah, itu kan jadi timbul permasalahan. Makanya ini oleh ya jangankan filantropi di Indonesia gitu ya, filantropi internasional sendiri pun ya tidak akan buka-bukaan tentang. Tapi mereka juga punya laporan keuangan gitu. Sebenarnya itu lumrah, tidak ada masalah dengan itu. Hanya kalau kita bicara kaitannya dengan filantropi tadi ya, sebetulnya kan secara prinsip tadi filantropi itu bisa dikelola oleh individu gitu ya. Maksudnya aktivitas filantropinya ya, kedermawanan itu tidak mesti harus dengan lembaga gitu. Hanya kenapa muncul ada lembaga itu persoalan utamanya satu, karena negara tidak bisa memenuhi. Yang kedua adanya dorongan tadi, kepedulian luar biasa besar di masyarakat Indonesia ini gitu. Dan ini tentu yang menguji sebetulnya, menguji niat awal kita. Nah sekarang nih, kenyataannya nih sekarang nih di lapangan. Ada orang yang baru lulus, baru muncul ke permukaan, baru gabung ke komunitas. Nah, di pikirannya kan masih, wah antara bisnis atau filantropi. Itu jadi pilihan. Jadi pilihan. Nah, ketika dia mau filantropi ini, karena jiwanya sosial, ternyata dia sekarang dimudahkan dengan, oh kamu mau filantropi, oh sekarang ada kelasnya, ada bisa ngambil ilmunya, kamu tinggal bikin manajemennya, kamu tinggal buka yayasannya, target gitu ya. Kamu tinggal bikin programnya, kamu tinggal nargetin apa, oh lahannya nanti 1 hektar. Nah, kamu tinggal hijack orang yang bisa donasi fundraising yang kuat. Nah, itu gimana Kang dengan kondisi seperti itu Kang? Makanya ngeri-ngerinya itu adalah kan ketika gini, misalnya case tadinya ya. Misalkan gua nih punya set banyak set. Mobil ada 5, rumah ada 3 misalkan. Lu dateng tuh kecil-kecil lu, Masya Allah Kang, mobilnya bagus banget. Ini rumah enak, Kang wakafin aja Kang. Terus lu pakai aja gitu. Ngerti maksudnya? Iya. What? Kala atar dulu gitu kan. Jadi kayak gak jadi masalah kita ngajak orang lain wakaf, bagus kan. Mandala khairin perlu misal ajin fa'ilihi. Ngajak kebaikan gak jadi masalah kan, filantropi juga baik. Makanya saya selalu statement di awal bahwa nyari duit di bisnis, ngabisin duit di filantropi. Nyari duit di bisnis, ngabisin duit di filantropi. Iya dong. Kan gue dibangun bisnis bagaimana dulu para sahabat Nabi, orang-orang kaya gitu. Kan nyari duitnya tuh di muamalah, dijual beli kan, di bisnis kan. Pas giliran udah dapat, lempar tuh ke berbagai macam untuk kepentingan dakwah dan segala macam. Nah sekarang fenomena yang ada nih ya, fenomena walaupun nggak semua sekali lagi ya, saya nggak generalisasi semua. Ya ada orang-orang yang memang pada akhirnya tuh yang malah kebalik, nyari duit di filantropi. 9 dari 10 pintu rezeki itu dari bisnis yang satunya filantropi. Parah sih, itu gua. Itu bukan dalil ya. Itu gua. Pengalaman gua. Nah, pada akhirnya Kang, sampai akhirnya, saya kan akhirnya diskusi lagi kan. Akhirnya gua jadi, wah ini nggak bener. Gua bubarin Kang. Terus? Udah teman-teman lo kalau mau filantropi sendiri silakan. Akhirnya gua pindah lagi dari kota yang kemarin gua filantropi itu Kang. Gua sekarang mau bisnis aja deh. Nah, tapi nggak tahu ya. Nah, ini coba dibahas terakhir atau masih ada waktu atau enggak. Sebetulnya apa sih konsep yang harus dilakukan sama teman-teman dan juga sama pebisnis yang tadi mempertemukan lembaganya harus seperti apa, terus yang disalurkan harus seperti apa, dan bisa nggak di copy paste semudah itu sehingga orang akhirnya jadi pikiran udahlah nggak usah bisnis bro, filantropi aja. Nah itu kan jadi pilihan Bang, yang tadinya awalnya lu harus jadi pedagang, lu harus jadi orang kaya sukses dulu baru hasil dari kesuksesan lu ada dong buat mereka. Nah coba Bang. Mungkin kalau saya dari filantropinya ya, jadi teman-teman konsep filantropi itu secara prinsip tadi kedermawanan. Jadi kalau kita bicara kedermawanan, kan namanya juga kedermawanan. Berarti
mengeluarkan sesuatu gitu, bukan earning, bukan mendapatkan sesuatu dari sana. Artinya secara prinsip bahasa aja udah harusnya kita fokus ke sana gitu. Cuman kadang-kadang itu minim literasi itu minim banget. Kadang memahami sesuatu tidak dari tarifnya, tidak dari pemahaman sesungguhnya itu seperti apa. Ujung-ujung langsung misalnya dipahami dari sisi hukum, dari mana ya nggak akan nyampe gitu, nggak akan, nanti melebar kemana-mana. Kita bicara soal filantropinya saja itu sudah jelas bahwa itu kedermawanan. Artinya siapapun yang terlibat di sana, 3 kan yang terlibat itu. Pertama para donatur, ya kan. Yang kedua pengelola, yang ketiga penerima. Donatur, pengelola, penerima. Ya gitu kan, 3 ini. Nah ketiganya ini hubungannya itu secara prinsip kedermawanan gitu, bukan hubungan bisnis. Makanya akhirnya nggak sinkron. Ada kalanya kemudian para donatur kecewa dengan pengelolaan filantropi. Ada kalanya juga kemudian penerima kecewa gitu dengan pengelolaan. Begitu juga misalnya sebaliknya gitu. Pengelola juga kecewa sama penerima. Kok nggak jadi muzaki? Karena saya pernah bilang dalam satu status saya bahwa ya Anda ya yang hari ini menggunakan dana zakat sebagai sumber pengelolaan di filantropi Anda, maka Anda harus paham bahwa fungsi dana zakat itu disalurkan kepada seseorang mustahik agar tahun depannya mustahik itu tidak jadi mustahik lagi gitu. Udah sampai situ belum? Ini gitu. jauh banget tinggal deh Pak. Karena kenapa kok nggak sampai pembahasan ke sana? Saya yakin persoalan utamanya tadi, pertama memahami filantropi. Terus yang kedua berkaitan dengan pengelolaan ya. Nggak ada masalah sebetulnya ketika pengelolaan itu ada dampak biaya ini dan itu, nggak ada masalah. Hanya nih yang perlu digarisbawahi, karena kita filantropi, tentu nanti kalau bisnis Kang Dewa yang bahas gitu kan. Kita sama sekali tidak membahas soal keuntungan apapun namanya. Betul. Apapun namanya gitu. Nah ini masalah utamanya kadang ketika sudah pada level tertentu, revenue sudah ada di level tertentu, kemudian uang sudah ada sebanyak itu berubah. Yang tadinya persentase itu untuk operasional menjadi otak bisnisnya mulai teraktivasi. Ada dalilnya, ada ayatnya. Nggak tahu ya kan mereka punya dalil punya ayat kan. Mereka punya, iya saya nggak bahas ayat dalil. Tapi mereka punya dalil punya ayat. Jadi boleh-boleh aja kayak misalkan asal pertamanya pengen hidup di filantropi, ya boleh dong. Gak ada masalah dengan itu. Yang jadi persoalan itu term atau kalimat pengen kaya dari filantropi. Ini kenapa? Tapi kan tipis, niat awalnya nggak gitu. Tapi setelah, pada titik tertentu gitu. Karena basically filantropi itu adalah berkaitan dengan memenuhi kebutuhan. Kalau sudah kebutuhan terpenuhi, ya yang lain mah jangan dari filantropi. Sekarang enak dong Kang, tiap tahun bisa umroh, punya bisnis, punya pabrik, enak dong akses-aksesnya. Akses pabriknya enak dong Kang. Itu lu mobil bisa ganti-ganti saya berkata gitu. Iya saya aja. Ya ada yang lain. Enak dong. Masa begitu? Masa saya harus susah bisnis? Ngapain capek-capek prospek jualan? Loh, mending di situ dong. Butuh duit filantropi aja open donasi gitu. Iya, area lahan bisa tereksekusi, dapat surat tanahnya. Kalau nanti ada masalah gimana? Itu dijaga dan tidak bisa dijual belikan, Kang. Gitu ya? Iya, itu terkungkung dalam wakaf. Harapannya. Ini panjang nih, panjang. Nah, yang ketiga ya, ini mungkin saya tuntaskan. Yang ketiga itu berkaitan dengan pengambilan harta atau bahasa kalau zakat kan ya. Allah perintahkan memang khudz min amwalihim gitu ya. Ditarik harta zakat itu dipaksa gitu. Atau bahasanya fundraising lah ya. Sama penyaluran. Itu tuh secara prinsip baik fundraising maupun penyaluran ya harus punya standar. Gitu kan, harus punya standar. Terus juga punya bahasa di profesi itu kita punya sumpah profesi kalau kita itu punya prinsip-prinsip gitu ya. Kebetulan profesi saya kan di pekerja sosial gitu punya prinsip-prinsip yang tidak boleh dilanggar. Kan sejauh ini ya walaupun saya tahu betul di dunia zakat sendiri sudah dibuat tuh Kang sebetulnya. Tentang profesi amil tuh ada gitu kan. Itu kan upaya untuk memproses. Tapi ya poinnya bahwa baik itu pengumpulan maupun pentasarufan ya itu harus clear, jelas tujuannya apa. Gitu loh. Karena selama ini akhirnya program-program yang dibuat itu ya tadi, misalkan contoh program zakat. Sudah sampai belum pada posisi program zakat itu mengantarkan mustahik menjadi muzaki. Kalau enggak ya tadi balik lagi jadi komoditas. Maaf nih ya, mohon maaf misalnya contoh. Kita ngelola harta anak yatim. Anda ngelola harta anak yatim atau Anda ngelola anak yatim? Anda mengelola harta anak yatim atau Anda mengelola anak yatim yang dikontenin? Beda kan? Beda. Sementara kita tahu siapa sih yang nggak sayang sama anak yatim. Betul, ada yang nggak sayang.
Tambah lagi masyarakat Indonesia ini kalau kita bicara anak yatim itu udah nggak bicara yang lain-lain, dia udah langsung Iya, saya juga sama istri satu anak yatim kita juga kelola di rumah dari bayinya sampai persoalannya di sana. Jadi fundraising dan juga penyaluran itu sering kali itu bener-bener barbar gitu. Ya, kayak misalkan tadi ujug-ujug ngomong datang wakafin aja Kang misalnya gitu. Iya sih bener, tapi abis gitu wah Kang Dewa hubud dunia nih misalnya gitu kan, nggak mau dikeluarin. Lu masa ada 5 rumah kan ngeri. Satu aja Kang gitu kan, padahal nggak begitu gitu, padahal nggak begitu. Terus misalnya tadi berkaitan dengan program penyaluran juga, kadang-kadang kan asal foto cepret-cepret udah selesai. Misal maaf nih ya, mudah-mudahan sih nggak terjadi di lembaga teman-teman ya, ini pembelajaran gitu buat teman-teman. Ini saya bilang takutlah kita sama sama pertanggungjawaban di hadapan Allah. Misal contoh anak yatim misal tadi. Kita buat program anak yatim sekian gitu ya. Sementara berkaitan dengan harta anak yatim itu mirip pengelolaannya itu bagaimana harta zakat. Itu ngeri banget, ngeri-ngeri sedap. Tapi jarang sekali yang hati-hati. Kasih amplop gitu ya. Suatu waktu misal udah itu dipupulin lagi si amplop teh. Gitu kan, nanti dikasih ya gitu. Ini cuma saya nggak sampai separah itu sih. Gue nggak sampai separah itu sih. Ya gue nggak sampai separah itu sih. Tapi ada yang begitu. Mudah-mudahan teman-teman kan. Ini kan bukti bahwa tidak ada orientasi yang jelas dalam program penyaluran, nggak ada. Gitu. Dan saya menyaksikan betul gitu di lapangan. Bang, ini kan kita bahas filantropi nih Bang nih. DWK Prayoga bahas filantropi. Emang DWK Prayoga punya filantropi sendiri? Emang support dakwah? Gue mau tanya Kang, lu selama ini udah support apa aja Kang? Dakwah Kang? Coba Kang, temen-temen pengen tahu lah. Gue nanti kan gitu, serba salah gue. Kan di depan kamera gak ada yang nonton. Coba Kang. Ya gitu ya, pada dasarnya itu kan setiap kita ngomong itu kan pasti ada landasan. Dan landasan gue tuh selalu sama. Gue gak mungkin ngomong kalau gue gak ngelakuin. Oke. Gitu kan. Sebenarnya kita udah ngelakuin. Berapa persen dari pendapatan lo untuk umat? Bahasnya gini deh, ngomongnya gitu ya. Kita ngomong A itu pasti kan belajar juga sebelumnya, sebelum terjun kan. Karena pada saat ngomongin filantropi, memang tadi pada akhirnya nggak semua itu kan kita publish. Oke. Ya sekarang saya tuh kalau di media sosial kan ada Instagram, ada Facebook, TikTok, YouTube. Saya mungkin hanya posting di Instagram, itu pun jarang saya posting secara personal. Biarkan lembaganya saja gitu. Di Facebook ini kan saya jarang posting, malah belum pernah sama sekali posting. Gak pernah filantropinya apa, terus juga program bulanannya apa, mingguannya apa, siapa target penerima mereka jarang diposting. Dibiarkanlah mereka mandiri dengan sendirinya, gak tahu foundernya apa segala macam. Sampai padanya ada yang komen gitu kan. Gue diem aja ketawa aja, nanti gue posting gue ria gitu. Tapi sebetulnya ada. Kondisinya ada. Dan cari aja Dan lo orang yang sebetulnya seneng berbagi juga. Balik lagi ke prinsip dasar filantropi kan dermawana. Gitu kan. Kita pengen berbagi gitu kan, bukan menerima manfaatnya dari apa yang kita narasikan gitu. Rame, seru banget. Tapi saya juga nggak tahu nih komentar teman-teman semua positif atau negatif. Saya nanti bisa lihat muka saya. Mungkin saya juga bermasalah di tempat-tempat lain. Silakan nanti komentarnya ditunggu di kolom-kolom komentar di bawah ini. Ini saya kenalkan adalah Kang Bakti Aditya. Dari tadi kita ngobrol panjang lebar, kita belum tahu namanya siapa. Tapi saya lagi-lagi kali ini Kang Dewa dan Kang Bakti, saya pengen dari Kang Dewa dan Kang Bakti deh, dalam dunia perspektif tadi bisnis juga filantropi juga, sebetulnya harapan akang-akang ini termasuk juga kita punya teladan Rasulullah SAW kan itu dalam kita semua kan. Jangan-jangan kita berantem, jangan sampai gara-gara hal yang kalimat tipis atau apa, kita sesama dakwah loh. Kang Dewa juga tujuan masuk surga, Kang juga masuk surga, pasti nggak ada yang mau. Masuk kita bikin podcast ini pengen bareng-bareng juga, jangan sampai gara-gara yang kayak begitu berantem sampai hujat-hujatan, sampai di Islam gak ada yang namanya dewa. Ngeri. Itu gua bold itu. Nyerang personal itu. Di Islam gak ada yang namanya dewa, itu gua bold itu. Makanya ntar gua pakai Ustadz Dewa. Ya Kang, gimana Kang? Silakan Kang. Ya pertama spiritnya kita sharing seperti ini kan sebenarnya lebih kepada kita dakwah lah ya, dakwah mensiarkan dan juga reminder buat kita. Pada dasarnya pada saat kita ngomong tuh objek pertama untuk dakwah itu kan kita sendiri nih. Yang sampai kita ngomong lalu juga bener gitu. Itu pertama tuh semangatnya tuh. Nah kedua tadi secara kalau bicara masalah normal mungkin Kang Pati lebih tahu lah gimananya. Kalau saya pada dasarnya gini, kita ngeliat dari sirah gitu, dari segi dulu gimana gitu kan, para rasul, para sahabat, mereka ini ya tadi 9 dari 10 itu kan sebelum akhirnya revisi satu aja dari itu gua. Nah, mereka tuh fokus ke sana. Tapi bener tadi, apa salah gak sih kita
bergerak dalam dunia sosial. Nggak salah, karena memang ada orang yang ke sana. Yang jadi salah adalah ketika sedari awal kita sudah setting nih otaknya nih, gue bikin filantropi gue pengen dapat tiap bulan sekian miliar. Jadi owner filantropi. Kan nggak lucu gitu kan. Gue belum denger juga sih owner filantropi. Rata-rata founder, inisiator gitu kan. Nah, nargetin dari situ gitu. Padahal goal kita bedanya ya. Kalau bisnis itu goalnya adalah gimana cara dapetin revenue banyak. Di ujung baru ngomongin cost leadership, ngomongin gimana cara cost yang ditekan segala macam. Beda spirit filantropi. Goalnya bukan dapetin revenue banyak, nyalurin banyak. Baru lewat dari mana gitu kan. Nah ini kan sedari awal gue bikin gue pengen dapat nanti buat goalnya sekian. Berarti filantropi ini kalau tadi kita ngambil 20% gitu kan. Berarti kalau revenue 1M gue dapat 20%. Dan sekarang langsung berani tanahnya Kang. Nah itu 30 hektar, 20 hektar. Spirit ini yang harus kita mulai coba renungkan kembali. Jadinya iya juga gue salah niat nih gitu. Jadi kita goalnya adalah bukan goal saling nyinyir atau gimana. Enggak, ini saling ngingetin aja. Jangan sampai kita udah awalnya mah bener, belok gara-gara duit. Sesuai dengan namanya, malun harta. Harta tuh dalam bahasa Arab, mal itu kan kecenderungan, muyulun kan kecenderungan. Orang ini akan cenderung nanti kita ngeliat harta dikasih sama Allah banyak. Orang ini bener baik atau malah geser gitu loh. Nah ini tujuannya saling ngingatin. Sama juga saya. Ketika saya bangun filantropi, saya selalu bilang ke teman-teman, jangan sampai ada yang namanya nanti duit masuk ke gua. Gua sendiri bahkan udah komit, gua gak ada yang namanya ijarah apapun dari atau dipakai buat bangun perusahaan. Gak ada gitu kan. Pokoknya murni salurkan, 100% salurkan aja gitu kan. Nah, adapun kalian bahasnya itu akadnya ijaro. Tapi kalian please jangan sampai dari awal, Kang, nanti saya pengen gedein ini supaya dapat ini niat-niat kayak gini nih nggak benar gitu. Salah. Banyak gini, lu sekarang cukupnya berapa? Kang, saya cukup sekian, Kang. Oke. So di filantropi ya begitu. Nah, gitu. Kalau begitu ya jangan berani-berani masuk filantropi kan. Iya, ngerinya di situ. Jadi sedari awal sudah menargetkan raihan income pribadi dari filantropi. Itu yang jadi isu. Saya nggak komentarin teman-teman yang berjuang, itu harus ada. Orang-orang pejuang masukin penyaluran tadi kan. Itu kalau ya kita berbisnis kan kerjanya meeting, ketemu, kan nggak ada waktu untuk itu. Tugas itulah justru harus ada. Cuma yang kita kritis itu adalah ketika orang-orang yang memang bangun filantropi, sedari awal niatnya adalah untuk ngeraup kekayaan dan memperkaya diri. Ingat. Sekarang akhirnya kan saling lapor. Karena punya tadi data-data kesalahan, sampai ke Polda dilaporin. Ngeri kan? Sekarang masing-masing begitu, Kang. Ketika udah awal-awal nih bangun filantropi, kita bareng-bareng pas udah raihan udah 10 miliar tiap bulan. Atau saling nggak suka. Atau perang bintang antar filantropi dengan filantropi lainnya kan. Orang kan ada yang nggak suka, nanti gimana? Saling sepet. Padahal niatnya tadi niat kebaikan. Atau ada juga nih, Kang nih. Kejadian juga nih. Kita udah semangat, ayo udah antum jadi ustadznya di situ, bangun filantropi yayasan di situ. Pas udah eksekusi nih 30 hektar. Kan misalnya kita mau bayar, macet udah nggak jalan kan? Masalah sama orangnya, sudah waktunya belum bisa bayar. Ya, itu makanya. Itu kejadian-kejadiannya kan. Maksudnya tadi bisnis aja perlu strategi perlu strategi sama dakwah dan juga filantropi. Nah, tinggal tadi dari segi niat awal motifnya tuh harus dijagain lah. Kalau dalam bisnis kan ada yang namanya coach nih. Itu kan goalnya tuh mentor tuh tugasnya adalah ngawal on the track gitu. Nah kadang kita ini kadang udah terjun ke bawah langsung nih, kadang juga jadi siapa yang ngingetin gitu. Pas gila kita ngikutin udah malah marah-marah Kiai. Ngavaluasi, ampun Kiai. Maksudnya kalau ke titik-titik memang nggak ngelakuin ya tenang aja, kamu clean gitu. Ya tenang aja, nggak ya udah santai. Tapi malah ngelawan kan jadi aneh gitu. Closing statement Bang. Ya jadi selama ini pengalaman saya di lapangan itu yang paling minim dari aktivitas filantropi itu adalah kontrol sebetulnya. Kontrol dari inputnya, proses dan output lah kalau menurut saya. Kalau bahasa profesi saya itu namanya kontrol sosial. Jadi kontrol sosial itu wajib ada dalam masyarakat. Kontrol sosial terhadap penguasa itu tuh ada teorinya memang gitu kan. Termasuk juga terhadap grup-grup atau komunitas-komunitas yang mengelola uang gitu. Jangankan ngelola uang recehan gitu. Jangankan ngelola uang besar gitu kan ya. Ya tentu uang recehan aja misalnya kita dikasih uang sama ibu kita gitu kan untuk belanja ke pasar kan tentu selalu ditanya audit apa aja seperti itu, bicara uang belum lagi bicara proses dan sebagainya. Jadi minim memang seperti ini tuh gitu kontrol tuh, sehingga selama ini sejauh ini ya merasa sudah berbuat kebaikan ya jalan aja gitu, sehingga pada titik tertentu ketika ada seseorang melakukan kontrol terhadap aktivitas tersebut jadi merasa tertuduh semuanya. Nah ini yang jadi nggak baik. Makanya menurut saya poin-poin seperti ini harus ada sih. Mungkin untuk saat ini 2022 sampai hari ini saya sudah full tidak lagi di dunia filantropi gitu kan. Artinya saya sudah di luar sistem gitu betul. Ya. Artinya kenapa saya bisa bilang seperti ini,
artinya apa? Bukan serta merta atau ujug-ujug gitu kan. Terus ya ayo kita sama-sama bermain peran. Dan kita nggak ada menuduh siapapun ya, lembaga apapun nggak ada kita tuduh. Ini tujuannya adalah tadi amar ma'ruf nahi munkar, terus juga kemudian ta'awun 'alal birri wat taqwa gitu, kita tolong menolong. Semua saya yakin baik ya kita bertiga tentu ya yang menonton yang sekarang aktif di dunia filantropi baik level grassroots sampai level yang paling top leadernya semua kan pengen masuk surga. Pasti seperti itu semuanya. Yuk kita bareng-bareng gitu. Perbaiki persoalan-persoalan khususnya berkaitan dengan filantropi ini. Ya, makanya mungkin harus ngaji jadi agak melebar sedikit nih ya. Kadang kita mencukupkan diri lembaga itu kan dengan adanya Dewan Pengawas Syariah gitu. Nah ini juga mungkin ya teman-teman yang sudah punya Dewan Pengawas Syariah, yuk aktivasi Dewan Pengawas Syariahnya untuk benar-benar mengawasi gitu aktivitas kita gitu. Nah, makanya carilah Dewan Pengawas Syariah itu jangan melulu yang terkenal hanya karena ingin branding lembaganya, tetapi pilihlah memang orang-orang yang mumpuni dari sisi ilmunya dan mau gitu mengawal kita. Kan kita kan orang-orang praktek di lapangan ya, namanya orang di lapangan tahu sendiri. Kadang kepleset, kadang banyak hal ya gitu yang terjadi di lapangan. Itu kita butuh. Jangan sampai sudah ada gitu ya posisi itu tapi tidak termanfaatkan sehingga lembaga semakin ke sana tuh semakin ke sini. Makin ke sana. Nah ini poinnya. Jadi kontrol seperti ini gitu ya. Terus kemudian di dalam lembaga juga ada kontrol, itu juga sesuatu yang sangat Siap. Oke. Siap. Kang Bakti Aditya, Kang Dewa Eka Prayoga, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Semoga apa yang Bapak Ibu hari ini lakukan, aktivitas-aktivitas Bapak Ibu lakukan, semuanya karena Allah dan betul-betul karena Allah, tidak ada karena status Kang Dewa atau tidak ada karena omongan manusia lainnya. Kita akan lakukan sesuai dengan porsi kita masing-masing ya Kang ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.